Selamat siang Pak Bendiman. Ya, selamat siang Teacher Vera. Terima kasih Pak Bendiman sudah bersedia untuk saya wawancarai. Nanti di wawancara kita ini akan ada kasus dan saya ingin Bapak memberikan tanggapan jika Bapak sebagai orang yang ada di dalam kasus tersebut dan keputusan apa yang akan Bapak ambil. Nah, berikut adalah kasusnya. Jadi, Bapak adalah kepala sekolah di SMA Tunas Gemilang. Pak Dodi adalah seorang guru matematika di sekolah yang Bapak pimpin. Ia adalah guru yang kompeten dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia menguasai bidang yang diajarkan dan metode mengajarnya juga mudah dimengerti oleh murid-murid. Namun, ia memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Beberapa kali, Bapak mendapat keluhan baik dari murid maupun dari orang tua murid bahwa Pak Dodi kerap marah-marah pada murid-muridnya ketika ia kecewa pada sikap atau kinerja mereka. Nah, Bapak telah menyampaikan keluhan-keluhan tersebut kepada Pak Dodi dan membimbingnya untuk memperbaikinya. Pak Dodi juga kerap kali terlambat dalam menyelesaikan tanggung jawabnya seperti membuat RPP, membuat soal ujian, dan juga mengisi nilai rapor siswa. Nah, kejadian terakhir, Pak Dodi terbukti memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan study tour ke Jogja, di mana ia menjadi bendaharanya. Akhirnya, di akhir tahun ajaran, Bapak memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja Pak Dodi. Nah, Pak Dodi dapat menerima keputusan sekolah. Ia segera mencari pekerjaan baru dengan melamar ke beberapa sekolah. Pak Dodi juga secara personal meminta Bapak untuk memberikan rekomendasi bila ada sekolah yang memintanya. Adapun Bapak pun mengiyakannya. Pada suatu hari Bapak menerima email dari bagian SDM SMA Cahaya Adi yang meminta Bapak mengisi lembar rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi sehubungan dengan lamaran Pak Dodi ke sekolah tersebut sebagai koordinator guru matematika. Nah, di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, juga tentang integritas. Nah, Bapak paham betul bahwa kalau Bapak mengisi dengan sebenar-benarnya, Pak Dodi tidak akan mendapatkan pekerjaan tersebut. Padahal sekolah tersebut adalah sekolah yang baik dan posisi yang dituju adalah posisi yang baik. Bapak juga tahu sebagai kepala keluarga dengan istri yang tidak bekerja dan 3 anak yang masih kecil-kecil, Pak Dodi sangat membutuhkan pekerjaan ini. Apa yang akan Bapak lakukan? Apakah Bapak akan mengisi form tersebut dengan apa adanya? Atau akankah Bapak buat sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi? Dan apa yang akan menjadi pertimbangan ketika Bapak melakukan itu? Nah, kira-kira begitulah kasusnya, Pak. Apa yang akan Bapak lakukan jika Bapak adalah kepala sekolah SMA Tunas Gemilang tersebut? Oke, baik Teacher Vera. Tadi saya menanggapi pertanyaan itu tadi. Kalau saya diposisikan sebagai seorang kepala sekolah, maka keputusan yang saya ambil itu adalah menuliskan atau menceritakan apa adanya. Mengapa? Karena apabila saya menambah maupun mengurangi informasi tentang kebenaran seseorang, itu akan berpengaruh terhadap keputusan bagi seseorang atau katakanlah tadi sekolah yang baru untuk menerima seseorang yang melamar tersebut. Katakan si Bapak tadi, Pak Dodi tadi. Nah, ketika Pak Dodi misalnya diterima, itu adalah akibat rekomendasi saya. Tentu itu sangat berpengaruh besar ya terhadap
tempat dia yang baru, terhadap Pak Dodi, dan juga sebenarnya terhadap saya. Walaupun sebenarnya dia tidak secara langsung mempengaruhi ke saya, tetapi tanggung jawab moral saya ini ya sudah termasuk juga ya merusak moral orang lain. Ibaratnya saya mengizinkan karakter dia yang sedikit kurang itu, tanda petik ya, nah ya menjadi berkembang, atau bisa saja juga nanti di sana itu akan terulang. Jadi lebih baik kalau misalnya jika ada kekurangan selama ini yang ada di saya, ya saya informasikan, nah supaya di sana juga nanti ya itu tidak terjadi. Nah, lalu untuk si bapak tersebut pun itu menjadi pembelajaran yang baru. Nah, hanya saja sebagai pihak kepala sekolah, kita kan pasti sudah memiliki hubungan yang dekat. Ya, saya pun tentu bisa memisahkan antara hubungan pribadi dengan hubungan kerja. Secara pribadi, ya saya mengakui selama bapak itu bergabung dengan kami, atau katakanlah dengan saya, ya tanda-tanda itu memang masih muncul. Ya, di akhir ini, artinya di awal-awal bergabung dulu ya katakanlah 1-4 tahun memang tidak tahu. Namun sangat disayangkan itu ketika misalnya ya di tahun-tahun terakhir lah sikap seperti itu muncul. Nah itu terjadi. Namun tidak bisa kita pungkiri ya karena memang karakter itu dibangun tentu prosesnya lama. Nah jadi itu sikap yang pertama sekali yang saya ambil dengan pertimbangan ya tidak membiarkan ya kesalahan ya ada pada seseorang dan kesalahan itu juga berdampak besar bagi yang lain. Nah itu sih kalau filosofi saya. Lalu kalau mengenai Pak Dodi yang punya istri tidak bekerja dan memiliki 3 anak yang masih kecil, nah kira-kira tindakan apa yang bisa atau keputusan apa yang bisa Bapak ambil yang berkaitan dengan itu supaya Pak Dodi mungkin dapat pekerjaan atau bagaimana? Baik Ibu, baik. Artinya kalau seperti kondisi itu, tentu yang bisa saya berikan adalah bentuk saran. Itu pun kalau Pak Dodinya datang ke saya. Oke, saran? Saran itu kalau Pak Dodinya datang ke saya. Terus ya saya juga kalau memang ada misalnya teman-teman yang membutuhkan atau keluarga yang butuh guru, tentu ya saya pasti informasikan. Artinya saya kan beritahukan ini dulu saya punya seorang guru atau bekas guru, tetapi ya ada sedikit ya kekurangan yang terjadi. Nah ya saya sampaikan aja gambarannya. Ya lalu kalau memang mereka bisa menerima kekurangan Pak Dodi, ya silakan. Itu saja ya Pak? Ya Ada lagi Pak? betul. Tanggapannya? Tanggapan saya ya seperti ini aja, artinya dalam dunia pendidikan karakter pengajar itu bervariasi gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau kita katakan kasus seperti Pak Dodi ini 1-2 pasti terjadi. Nah, namun kita harus menyikapi ya bagaimana tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Ya karena tadi bertanya proses saya adalah sebagai kepala sekolah, maka tentu keputusan kepala sekolah itu ya haruslah tepat dan bijaksana. Itu saja Pak Pendiman. Ya itu saja. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini. Terima kasih Pak Pendiman. Baik, terima kasih Teacher Vera.